Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang belum lama IPO tapi akan membagikan dividen tahun ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang mendapat sentimen negatif dari larangan ekspor oleh pemerintah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita ini dengan judul "Siap-siap pukulan tajam ke emiten CPO dari larangan Jokowi". Kita semua tahu Jumat malam kemarin baru keluar keputusan dari Presiden Jokowi yang akan menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng Indonesia. Jadi bisa kita baca sekilas. Saya telah putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ini pernyataan dari Presiden Jokowi. Jadi mulai tanggal 28 tidak boleh lagi ekspor bahan bakunya maupun minyak goreng ke luar negeri. Kebijakan ini tentu akan menjadi pukulan bagi para emiten sawit yang memiliki porsi ekspor besar. Apalagi saat ini harga CPO tengah mengalami kenaikan lantaran meningkatnya permintaan komoditas itu di pasar global. Memang kita tahu dalam beberapa bulan terakhir ini harga CPO terus bergerak naik dan harga saham CPO pun trennya mulai bergerak naik. Tapi karena ada pemberitaan ini, kita akan coba lihat bagaimana potensi saham-saham di sektor CPO minggu depan. Jadi saya akan coba bahas beberapa saham di sektor CPO dan melihat bagaimana grafiknya saat ini. Yang pertama bisa kita lihat LSIP hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1440. Jadi pada saat bursa ditutup belum ada pemberitaan itu. Jadi kita harus lihat bagaimana respon pasar minggu depan. Dan untuk grafik jika kita lihat saat ini LSP trennya masih sideways untuk tren jangka pendek. Karena masih gagal naik melewati resisten di 1500. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1410. Dan di bawahnya ada support di 1400. Jadi sebelumnya LSP masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi menurut saya selama LSP masih bertahan di atas garis EMA 50, LSP masih bisa di hold. Walaupun sebenarnya memang masih ada support di EMA 150. Tapi karena support EMA 150 lumayan jauh jaraknya dengan garis EMA 50, paling aman adalah take profit apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah apabila ternyata garis EMA 50 terlewati. Karena apabila ternyata minggu depan LSP gagal bertahan di atas garis EMA 50, walaupun masih berada di atas garis EMA 150, trennya sudah mulai melemah. Jadi sudah tidak bergerak downtrend, tidak bergerak uptrend lagi. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini memang terlihat ada distribusi. Tapi asing terlihat masih masuk akumulasi saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat LSP masih ada potensi untuk dibuat turun menuju support di EMA 50 sampai ke harga 1400. Jadi apabila teman-teman saat ini mau membeli saham-saham CPO, sebaiknya saat ini wait and see dulu. Tunggu minggu depan bagaimana respon pasar. Apabila ada penurunan karena panic selling tapi masih ada akumulasi, menurut saya masih bisa dipantau dan tunggu di daerah supportnya. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham LSIP pun masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya saham DSNG. Bisa kita lihat saham DSNG hari Jumat kemarin ditutup turun 0,77% ke harga 645. Dan saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 pun masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Setiap kali menyentuh support di EMA 50, saham DSNG masih bisa rebound. Berusaha untuk naik di atas harga 700 bisa kita lihat selalu gagal break. Jadi dari bulan Maret terlihat DSNG selalu gagal naik melewati harga 700.
Tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50, saham ini masih bisa bertahan. Karena itu trennya mulai bergerak sideways. Jadi support di EMA 50 di 640, support EMA 150 di sekitar harga 595. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk saham DSNG bisa kita lihat pada penurunan ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk saham ini pun apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu perkembangannya. Karena apabila minggu depan ada panic selling, ada potensi untuk dibuat turun di bawah garis EMA 50. Apabila ternyata dibuat turun di bawah garis EMA 50, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 600. Dan untuk saham ini masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi mau entry bisa buy on support di garis EMA 50 apabila bertahan dengan target jangka pendek di 700. Atau apabila ini support ini terlewati, tunggu di garis EMA 150 dengan target jangka pendek di garis EMA 50. Karena apabila support ini terlewati, ini akan berubah menjadi resisten. Untuk saham SIM bisa kita lihat saat ini masih gagal naik melewati resisten di 530. Dan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,97% ke harga 510. Jadi saat ini kembali turun menuju support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 500 dan tepat di support psikologis di harga 500. Jadi support ini lumayan kuat tapi harus hati-hati apabila support ini juga terlewati minggu depan, ini akan berubah menjadi resisten kuatnya. Dan saham SIM berpotensi lanjut turun ke garis EMA 150 yang saat ini di 485. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Untuk saham SIM bisa kita lihat pada penurunan ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Setelah sebelumnya asing masuk akumulasi. Jadi untuk saham SIM apabila mau entry bisa tunggu di support psikologis di harga 500. Apabila berhasil bertahan baru teman-teman entry. Apabila tembus garis EMA 50-nya sebaiknya jangan entry dulu. Jadi apabila tembus tunggu di garis EMA 150. Jadi kita tetap harus lihat bagaimana respon pasar. Karena ingat perdagangan hari Jumat kemarin ini belum ada pemberitaan bahwa ada larangan untuk ekspor. Terakhir saya akan analisa saham AALI. Saham AALI bisa kita lihat secara tren saat ini masih bergerak tren. Hari Jumat kemarin ditutup masih naik 1% lebih ke harga 13.150. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Walaupun harga sudah berada di atas resisten 13.000. Jadi sebelumnya bisa kita lihat harga 13.000 merupakan resisten kuat untuk saham ini. Setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 13.000, saham AALI selalu gagal break dan sempat turun menuju support di 12.500. Tapi untuk support juga bisa kita lihat setiap kali menyentuh support ini saham AALI masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih masuk akumulasi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, teman-teman bisa jadikan harga 12.500 untuk trailing stopnya. Atau untuk yang sudah berhasil membeli di bawah harga 11.000, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Jadi apabila teman-teman beli di 11.000 ke bawah, selama tidak turun di bawah garis EMA 50, masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman yang beli di atas harga 12.000 atau di sekitar harga 12.000 bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata minggu depan saham AALI turun di bawah harga 12.500. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar support 12.500. Apabila masih bisa bertahan teman-teman entry, atau mau tunggu di support lebih kuat lagi di harga 12.000 atau di garis EMA 50-nya. Dan ingat saat ini untuk sektor CPO sebaiknya wait and see dulu. Kita tunggu bagaimana respon pasar minggu depan. Apalagi kita tahu hari Jumat kemarin Wall Street turun 2% lebih. Takutnya selain ada pemberitaan tentang larangan ekspor,
ada panic selling juga karena bursa di Amerika bergerak turun lumayan dalam. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.